Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, budayawan dan sekaligus juga pengamat politik Eros Djarot melontarkan sebuah wacana yang cukup menarik, yaitu mengajukan duet alternatif yang bisa saja menjadi duet maut, yaitu antara kader PDIP yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk diduetkan dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk maju dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Yang saya baca dari detik.com, ada beberapa alasan yang dilontarkan oleh Eros Djarot bahwa pasangan ini duet maut antara Ganjar dan Mahfud MD ini akan menjadi pasangan yang sulit untuk dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin yang diidamkan masyarakat melalui terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara itu Mahfud MD bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah duet ini akan menjadi sebuah kenyataan politik atau hanya sekedar wacana saja? Mari kita ikuti analisisnya bersama-sama. Ya, kalau kita ikuti alur pemikiran dari Eros Djarot, ini memang sangat masuk akal dan memang sangat menarik. Menurutnya saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti Ganjar dan Mahfud MD. Mau berhadapan dengan koalisi kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun pasangan ini, saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok, clear. Ini kata Eros Djarot dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir di detik.com tanggal 9 April 2023. Nah, jika track record Ganjar ini bisa dilihat dari kepuasan masyarakat melalui lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD, kata Eros Djarot, memiliki riwayat yang sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud MD saat berhadapan dengan anggota legislatif. Karakter seperti itulah yang cocok mendampingi Ganjar. Jika Ganjar mampu mewujudkan clean government, maka kekuatan itu perlu ditambah dengan keberanian pemberantasan korupsi, tegas Eros Djarot. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud MD akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Ditambah lagi keduanya tidak memiliki beban sejarah apapun. Nah, sosok seperti itulah yang tepat untuk menata Indonesia ke depan, tegas Eros Djarot. Kemudian Eros Djarot juga membandingkan dengan koalisi kebangsaan. Menurutnya sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan atau persinggungan dengan rezim Orde Baru. Menurutnya spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Kita semua tahu bagaimana monopoli yang dilakukan oleh Orde Baru itu sangat merugikan Indonesia, sangat merugikan. Maka jangan sampai Indonesia dikembalikan ke tangan mereka, tambah Eros Djarot. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros menyatakan bahwa Ganjar dan Mahfud mampu membawa optimisme di masa yang akan datang. Ada dua alasan. Menurut Eros Djarot, pertama lewat clean government dan yang kedua adalah pemberantasan korupsi. Nah, jika PDIP mau kembali tampil sebagai pemenang Pilpres, maka pasangan Ganjar Mahfud yang harus
diusung. Tegas Eros Jarot. Menurutnya, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi, seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat koalisi perubahan. Wow, ini pernyataan Eros memang sungguh menarik dan layak untuk dipertimbangkan oleh PDIP. Persoalannya adalah yang pertama, bagaimana tingkat akseptabilitas politik dan keberterimaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terhadap duet maut ini. Kalau Ganjar sih oke. Dia memang murni kader banteng moncong putih. Bisa dipastikan tingkat akseptabilitasnya cukup tinggi di kalangan kader PDIP. Padahal kalau kita cermati bandul dan isyarat politik Megawati hingga sejauh ini tampaknya masih jauh mengarah ke Ganjar. Bahkan ada desas-desus bandul politik Megawati soal capres lebih diarahkan kepada putrinya, Puan Maharani. Lantas bagaimana akseptabilitas politik Mahfud MD di mata Megawati? Sejauh ini memang belum ada clue politik Megawati yang menunjukkan adanya chemistry di antara keduanya. Bahkan di mata kader PDIP sendiri, figur Mahfud MD ini cenderung mengalami resistensi yang lumayan tinggi. Lihat saja pernyataan kader PDIP Arteria Dahlan ketika Mahfud MD mengungkap transaksi gelap senilai 349 triliun rupiah yang diduga masuk kategori tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada acara dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI di Senayan beberapa waktu yang lalu. Arteria Dahlan di luar dugaan ternyata marah, meradang, bahkan menurutnya Mahfud MD bisa dikenai pidana karena telah membocorkan transaksi gelap itu ke publik. Simak juga pernyataan kader PDIP yang lain, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di acara yang sama. Ketika Mahfud MD mendesak DPR RI untuk segera memproses dan mengesahkan RUU perampasan aset. Bagaimana pernyataan Bambang Wuryanto? Nah, dia menyatakan bahwa kalau dirinya seorang presiden dan mempunyai undang-undang perampasan aset, maka ia bisa menjadi diktator yang luar biasa. Menurutnya, undang-undang perampasan aset tak jauh berbeda dengan pedang yang mengerikan. Waduh, ini pernyataan Bambang Pacul yang disimak dan didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian persoalan kedua terkait soal koalisi PDIP. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah PDIP akan soliter dalam menghadapi Pilpres 2024 tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain? Sementara itu berdasarkan dinamika dan peta politik terbaru, hampir semua parpol besar sudah membangun koalisi masing-masing. Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan P3 agaknya bakal sepakat untuk membangun koalisi kebangsaan yang kabarnya bakal mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Sementara kita juga sudah tahu tiga parpol yang lain yaitu Nasdem, kemudian ada Demokrat dan PKS sudah membangun koalisi perubahan untuk persatuan dengan mengusung Anies Baswedan. Memang sih tanpa harus berkoalisi PDIP mampu mengusung capres sendiri karena menjadi pemenang pemilu 2019 dan berhasil memenuhi ambang batas presidensial threshold sebesar 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional. Namun kita juga tahu bahwa elektabilitas PDIP usai geger pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 disebut-sebut bakal terjun bebas akibat banyaknya pendukung PDIP yang marah atas sikap politik PDIP yang tegas menolak kehadiran timnas Israel. Meski demikian, saya kira wacana yang dilontarkan Eros Jarot tadi dengan mengusung duet alternatif Ganjar Mahfud MD bisa saja menjadi sebuah kenyataan apabila PDIP berhasil melakukan lobby-lobby politik dengan Mahfud MD dan parpol kecil lain yang belum tersentuh oleh koalisi kebangsaan dan koalisi perubahan. Persoalan apakah duet maut ini nanti berhasil memenangkan Pilpres 2024 atau tidak, hal itu tentu saja akan sangat bergantung pada mobilitas dan giroh politik parpol pengusung dalam menarik simpati rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai bertemu lagi pada konten saya berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.